Oke, mungkin anu ya, Sogi Rifandi ini, aku pengen lebih tahu tentang proses kamu bikin job skripsi, ya, sampai akhirnya ke depan kamu bisa terjun ke dunia kerja. Pertama itu dulu, skripsi itu, ide itu kamu dapat dari mana? Yang pertama kan karena sering bolak-balik ke Jakarta kan, terus bolak-balik ke Jakarta untuk ikut bapak kerja. Bapak kan juga kerja kebetulan di bagian pembangunan kayak di proyek gitu kan. Oh, bapakmu di proyek. Ya. Oke. Cuman nggak di perancangannya itu nggak lebih ke lapangan. Lebih ke lapangan. Ya. Terus kebetulan dekat sama Taman Ancol sana, terus main ke sana. Ternyata di sana itu ada SeaWorld Ancol. Iya, tahu. Yang akuarium banyak gitu loh, Mas. Terus habis itu ya kepikiran buat oh ya udah bikin ini aja deh buat skripsi saya gitu kan. Ya udah tiba pas masa skripsi, cuman belum tahu kita mau ngejar untuk apa itu, saya belum tahu gitu. Terus biasalah searching di internet. Oke, sepertinya bentuk ini menarik. Kebetulan yang saya ambil itu bentuk ikan hiu. Jadi ini ya tetap pengaruh kamu lihat apa itu? Apa Ancol itu kan ada logo apa itu? Lumba-lumba. Yeah. Terus di sana ada SeaWorld juga. Yeah. Tapi bentuk yang mempengaruhi kamu itu yang di ikan hiunya itu. Di ikan hiunya. Yeah. Oke, yang kemudian kamu ambil jadi prototipe bentuk gedung. Kesusahannya apa? Mengambil bentuk hiu dalam produk apa itu namanya? Produk arsitektur. Produk perancangan. Perancangan arsitektur. Kesusahannya yang pertama bikin, karena konsep saya itu mau benar-benar fokus ke kita bikin bangunan yang mirip atau menyerupai ikan hiu. Jadi kesusahannya menyesuaikan bentuk bangunannya biar mirip sama ikan hiu itu susah. Kayak di struktur atap itu susah. Sempat stuck 2 hari itu mikir. Kalau ini saran dari dosen pembimbingmu gimana? Mas kok bentuknya ini, kamu menjelaskannya gimana? Melogiskan bentuk ikan hiu untuk bangunan? Karena terbentuk dari semester awal. Dari semester kebanyakan bentuk saya itu kotak-kotak gitu loh. Jadi bentuk yang mudah dibangun. Terus dosen saya itu nyeletuk, saya nggak mau ya semester ini atau tugas akhir ini kamu ambil bentuk yang gampang lagi. Coba deh cari bentuk yang unik gitu kan. Jadi seperti itu. Terus ya disaranin juga dengan kamu pakai struktur yang gini ya, dijelasin juga sih sampai ketemu masalah saya. Jadi sebelumnya sempat ditegur dulu sama dosen, kok produkmu itu kotak semua. Bentuknya gini dok gitu kan. Ya ini ya standar arsitektur ya. Sampai akhirnya itu di ACC sama Dosbi. Waktu pengerjaan berapa lama? Pengerjaan masuk studio itu bulan Maret sampai Juni. Maret sampai Juli. Ya, Juli awal kan udah sidang. Berapa tim kamu itu? Sendiri enggak? Yang ngerjain sama kamu itu berarti semua itu selesai bareng itu? Iya, bareng. Bareng. Nah, terus aku dapat info ya, tadi sempat disinggung ya, aku dapat info kamu begitu selesai sidang, terus di grup alumni ada yang nawarin kerja. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, setelah sidang kan dari pagi sampai siang, terus malamnya kita dimasukin ke grup alumni. Lah, Pak Bayu nge-share ada lowongan kerja. Ketua program studi. Arsitektur. Dia nawarin ada lowongan kerjaan gitu kan. Siapa nih yang minat? Silakan hubungi saya. Terus di situ mikir saya, daripada setelah sidang kita nggak ngapa-ngapain ya bisalah coba-coba gitu kan. Terus akhirnya saya hubungin Pak Bayu, terus dikasih kontaknya dari PT yang nawarin lowongan pekerjaan itu. Terus habis itu besok paginya disuruh datang ke kantor buat tes wawancara. Enggak, tes yang pertama tes gambar gitu. Tes gambar pakai 3D SketchUp, terus pakai AutoCAD juga. Suruh gambar apa pas itu waktu? Yang pertama itu disuruh ngerjain Bukit Bendera. Jadi Bukit Bendera itu proyek IKN Ibu Kota Negara yang di Kalimantan, Nah, itu
kita disuruh, kan waktu itu saya nggak sendiri gitu loh, berdua, terus kita disuruh bikin sesuatu atau bikin hal yang menarik di atas bukit bendera itu ya. Terus setelah tes itu dites lagi, tes shop drawing atau DED, Detail Engineering Design, itu pakai AutoCAD. Pakai AutoCAD. Ya. Terus habis itu selesai, nah besoknya lagi dipanggil lagi buat tes rendering, bikin animasi video sama rendering. Ya, sama terakhir wawancara. Iya, sekarang ini ya anak arsitek itu wajib bisa itu ya, bikin video animasi gitu ya. Iya, wajib. Jadi nggak sekedar bikin maketnya tapi juga ada animasinya. Iya, ada animasinya. Wajib. Nah, itu kamu menguasai yang pembuatan video animasi. Iya. Akhirnya keterima. Sebagai di sana 3D modeling sama rendering. Desainer 3D modeling dan rendering. Yeah. Nah, itu berarti kamu pelajari selama kuliah? Iya. Kedua-duanya? Iya. Sekarang berarti udah jalan berapa bulan kerjaannya? Ya, baru sekitar 1 bulan. Baru 1 bulan? Iya. Nyaman nggak yang sekarang? Nyaman ya? Nyaman. Artinya kamu nanti mau kemungkinan mau nekuni di sana? Iya. Ini kan sebenarnya ini ya, kemarin belum lama yang lalu itu ada berita di Kompas bahwa menyebutkan arsitektur adalah jurusan ke-11 terlama modal balik. Jadi ada 12 jurusan yang modal baliknya itu terlama. Tapi kamu membuktikan beda, bahwa kamu baru lulus bisa langsung. Berapa tahun kamu kuliah berarti? Berarti 5 tahun. 5 tahun. Ya, molor 1 tahun nggak masalah ya. Wajar itu, masih bisa dimengerti. Gitu. Artinya arsitektur itu nggak semengerikan yang dipikirkan orang. Kenapa saya ngomong gitu? Karena ada filmnya loh. Ada film tentang mahasiswa arsitektur yang lulus sampai bertahun-tahun itu. Ada filmnya, kamu cari aja itu di YouTube. Tokohnya cewek, aku lupa namanya artisnya. Tapi apa yang kamu alami itu berarti kan mematahkan pendapat umum bahwa orang arsitektur itu kerjanya lama, terus dapat kerjanya susah, lulusnya susah. Nah, statement terakhir, apa yang bisa kamu bagikan dari pengalaman kamu ini terkait proses kamu belajar arsitektur dan posisi kamu sekarang yang bahkan nggak sampai 1 bulan kamu lulus, kamu udah bisa langsung dapat kerjaan yang kamu suka. Ya, suka. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman ya? Ini terutama yang mau masuk arsitektur nih. Aduh, bingung juga nih. Misalnya gini sederhananya, arsitektur susah nggak sih? Susah. Apanya yang susah? Harus tekun, istilahnya harus harus berlanjut gitulah. Jangan misal katakan kita udah belajar ini, habis itu kita ada jeda, terus belajar lagi itu bakalan susah. Kayaknya nggak cuma arsitektur deh. Oh, iya. Kamu tahu itu susah, tapi kenapa kamu memilihnya? Terlanjur. Terlanjur. Jawaban paling umum bagi mahasiswa yang masuk kuliah itu terlanjur. Oke, kamu terlanjur masuk. Ya. Tapi kamu menikmati? Menikmati. Apa yang kamu nikmati dari arsitektur? Satu, yang pertama, kalau bikin 3D model itu satu hiburan buat saya. Kalau bikin 3D model hiburan, kenapa menghibur? Karena lebih ke grafik itu mengasihkan buat saya. Daripada kita lihat tulisan gitu kan, jenuh, lebih ke visualnya kalau saya. Main-main itu menghibur kamu ya? Jadi kamu betah berlama-lama di komputer? Betah. Terus yang ketiga, kamu kan begitu lulus langsung dipakai, kemampuan kamu langsung dipakai di kerjaan itu. Nah, saran nih buat teman-teman arsitektur atau yang lain, teman-teman arsitek deh, biar cepat dapat kerja kayak kamu, itu sebaiknya yang harus dikuasai itu apa? Yang pertama, karena kita udah di era digital, ya mau nggak mau kita harus belajar digital gitu. Seperti apa? Ya kalau misal 2 dimensi ya kita belajar DED kayak AutoCAD, terus
Kalau semisal 3D modeling ya kita bisa belajar SketchUp atau software-software yang lain. Kalau di UKRIS kan yang dipelajarin kan AutoCAD sama SketchUp gitu kan. Ya, tapi nggak cuma itu toh. Sebisa mungkin carilah, explore lagi software-software lain yang berkaitan yang gitu kan. Desain itu. Iya, itu bakal jadi poin plus juga sih kalau semisal di dunia kerja pasti lebih diminatin dari PT-PT yang membutuhkan gitu. Ini ya berarti update